Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Maulana Riksyah. Saya dari kelas IK 24A dengan NIM 25121111001. Di sini saya akan membahas buku yang berjudul Komunikasi Antar Persona karya Dr. Aloliweri. Tepatnya saya akan membahas bab 2 tentang ciri-ciri komunikasi antar pribadi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasannya. Baik, pertama-tama sebelum kita masuk ke pembahasan tentang ciri-ciri komunikasi antar pribadi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih komunikasi antar pribadi itu. Komunikasi antar pribadi adalah proses ketika dua orang atau lebih saling berinteraksi secara langsung, biasanya tatap muka, untuk menyampaikan pesan, perasaan, atau informasi. Bisa terjadi kapan saja, di masa saja, dan tanpa harus direncanakan. Nah, komunikasi ini punya ciri khas yang membedakannya dari komunikasi massa atau komunikasi kelompok. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai ciri-ciri komunikasi antar pribadi. Ciri yang pertama adalah spontan. Misalnya, kamu masuk ke sebuah rumah makan, terus tiba-tiba di sebelah dua orang yang belum kamu kenal, kalian mulai ngobrol, saling tanya nama, dan akhirnya makan bareng. Nah, obrolan itu terjadi secara spontan tanpa direncanakan sebelumnya. Itulah komunikasi antar pribadi. Ciri yang kedua, komunikasi ini biasanya tidak punya tujuan yang ditetapkan di awal. Contohnya, kamu ketemu dosen di perpustakaan dan ngobrol sebentar. Beda dengan kelompok yang sudah ada tujuan jelas. Komunikasi antar pribadi terjadi begitu saja. Ciri yang ketiga, sering terjadi secara kebetulan dan antara orang yang belum tentu kamu kenal. Misalnya, kamu duduk di bus dan ngobrol dengan orang di sebelah kamu. Kamu nggak tahu dia siapa, tapi obrolan tetap mengalir. Nah, ini menunjukkan bahwa komunikasi antar pribadi bisa terjadi di mana saja dan antara siapa saja. Ciri yang keempat, komunikasi antar pribadi bisa menghasilkan dampak yang disengaja atau bahkan tidak disengaja. Kamu mungkin cuma niat tanya kabar, tapi ternyata lawan bicaramu curhat soal masalah pribadi. Ini menunjukkan bahwa komunikasi itu bisa menimbulkan reaksi atau akibat yang kita nggak duga sebelumnya. Yang kelima, komunikasi antar pribadi itu biasanya saling berbalas. Nggak cuma satu orang ngomong terus, tapi ada feedback langsung. Misalnya, kamu ngomong terus dia jawab. Itu yang bikin komunikasi jadi terasa lebih hidup. Yang keenam, komunikasi ini berlangsung dalam hubungan yang bebas, variatif, dan saling memengaruhi. Misalnya, kamu bisa ngobrol dengan sahabat, orang, atau bahkan dosen dengan cara yang berbeda-beda, tergantung situasi dan hubungan yang kamu punya. Ciri yang ketujuh, komunikasi antar pribadi harus menghasilkan efek, entah itu perubahan sikap, munculnya perasaan, atau sekedar saling memahami satu sama lain. Ciri yang ke-8 atau ciri yang terakhir, komunikasi ini menggunakan lambang bermakna. Tidak hanya lewat kata-kata, tapi juga ekspresi wajah, gerakan tubuh, intonasi suara, semuanya bisa jadi bagian dari pesan yang kita sampaikan. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang ciri-ciri komunikasi antar pribadi dari buku Dr. Aloliweri. Semoga penjelasan ini bisa membantu kamu memahami pentingnya komunikasi sehari-hari yang sering kita lakukan tanpa kita sadari. Baik, sampai situ saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.